Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Dwi Kristina Sari. Saya mengajar di SDN Jugo 3, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Setelah melaksanakan pelatihan mandiri mengajar di platform Mandiri Mengajar, saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik Merdeka Belajar, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah melaksanakan pelatihan pada topik Merdeka Belajar, diharapkan mampu mempunyai pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran KHD. Kedua, mampu mempunyai pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Ketiga, mampu mempunyai penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam topik ini terdapat 5 modul yang kami pelajari. Modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul kelima, pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, di dalam modul yang pertama, yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, kita sebagai pendidik tentunya harus memahami dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Yang kedua, menyelaraskan peran guru yang relevan dengan konteks murid dan zaman. Yang ketiga, bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi untuk gemar dan senang. Lantas, bagaimana cara kita mendidik dan mengajar dalam kurikulum merdeka? Perlu kita ketahui bahwa sistem pengajaran pada zaman kolonial yang pernah kita pakai saat ini perlu dirubah, yaitu diantaranya yang pertama, meminta murid berdiri di depan kelas saat tidak mengerjakan tugas. Kedua, murid duduk rapi menghadap ke depan kelas yang hening. Ketiga, melakukan perankingan berdasarkan nilai pengetahuan. Keempat, menyeragamkan pembuatan tugas. Modul yang ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, dalam proses pendampingan terhadap murid, kita sebagai guru seharusnya menyesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat keadaan ini terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu sifat dan bentuk lingkungan di mana anak itu berada. Sedangkan kodrat zaman, isi dan irama yakni disesuaikan dengan zaman anak itu berkembang. Dalam hal ini tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak secara dinamis. Selain itu juga, dalam pendampingan murid kita harus menerapkan akses trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Dalam pengimplementasian kurikulum merdeka, guru diharapkan mampu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara melatih keberanian berpendapat atau olah akal, mengasah perasaan dan perilaku atau olah hati, memunculkan kehendak atau olah karsa. Selanjutnya yaitu pendidikan yang mengantarkan pada keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama, pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Kedua, setiap murid memiliki kodrat atau potensi yang berbeda. Yang ketiga, pendidikan tidak dapat berkehendak atas kodrat dan potensi siswa. Keempat, menerapkan sistem Among dan semboyan Ki Hajar Dewantara. Kelima, menerapkan pembelajaran proyek serta digitalisasi pembelajaran. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.